Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, datanglah beberapa orang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka telah mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam pengantar saya mengatakan bahwa kasih setia Tuhan begitu besar kepada kita. Pengantar ini saya ambil dari referen Mazmur tanggapan pada pagi ini. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Kasih setia Tuhan yang begitu besar, begitu agung itu nampak dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Keluaran. Bagaimana Allah senantiasa menunjukkan kasih setianya kepada bangsa terpilih, yakni bangsa Israel. Pada waktu itu, Israel berada di tanah Mesir. Dan bangsa Israel sungguh-sungguh menderita. Tertulis dalam bacaan pertama, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Kasih setia Tuhan yang begitu agung, yang begitu besar itu dianugerahkan kepada bangsa Israel yang sedang menderita
karena dijajah oleh orang-orang Mesir. Maka Allah ingin membebaskan mereka. Maka lalu Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan orang-orang Mesir. Nanti lalu terjadi yang namanya Paskah Yahudi. Kasih setia Tuhan juga dianugerahkan kepada kita, umat-umat pilihannya ini, lewat Musa baru. Musa baru itu siapa? Musa baru itu adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus diutus untuk membebaskan Israel baru. Bukan dari penindasan politis, tetapi dari penindasan dosa yang telah kita buat. Maka saya mengatakan dalam homili saya minggu yang lalu, bahwa yang namanya dosa itu adalah putusnya relasi manusia dengan Tuhan. Relasi itu yang telah putus itu hendak disambung oleh Allah lewat pribadi Yesus Kristus, sehingga Yesus Kristus sungguh menunjukkan kasih setia Tuhan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang beriman, namun penuh dengan kelemahan ini. Dan karena kasih setia Tuhan itulah kita dibebaskan dari belenggu dosa, dan kita diharapkan nanti layak untuk merayakan Paskah kebangkitan Tuhan. Maka yang dituntut itu apa? Yang dituntut itu seperti dalam bacaan Injil. Kita diajak untuk bertobat. Maka dalam masa Prapaskah menjadi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Bertobat itu berarti apa? Bertobat itu kalau orang Jawa mengatakan wong urip sing urup. Piye kuwi? Urip sing urup. Wong urip sing urup, urip kudu urup. Hidup itu harus bermakna. Hidup itu harus berarti bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang namanya urip sing urup. Bukan urip nyumet rokok lalu terus mati diurupke meneh. Bukan itu. Tetapi urip sing urup itu berarti urip yang bisa menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Urip sing urup itu berarti orang diajak untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat dan berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang namanya baru berbuah. Maka perumpamaan akhir perikop Injil hari ini jelas. Jelas sekali. Kalau pohon ara ini diumpamakan dengan pohon ara, tidak berbuah, tuannya mengatakan ini tebang saja. Tidak ada gunanya, sudah 3 tahun. Pohon ara ini tidak menghasilkan buah, tebang saja. Tetapi sang penggarap itu adalah Yesus mengatakan, Tuhan, tunggu 1 tahun lagi, akan kudangir, kupupuk pohon ara ini, supaya nanti tahun depan pohon ini menghasilkan buah. Kita ini adalah pohon ara itu. Maka kalau kita hendak hidup, hendak urip sing urup, hidup yang bermakna, kita diajak untuk menghasilkan buah pertobatan di dalam diri kita masing-masing. Pertobatannya itu dalam bentuk macam apa? Harus konkret, pertobatan itu mesti harus konkret. Saya pernah matur kepada ibu bapak saudara-saudari yang mungkin pada waktu saya homili rawuh bagi para ibu. Bapak itu beban atau berkat?
Para ibu, suami itu beban apa berkat? Ya, berkat nih mukane sinis dulu. Berkat atau beban? Berkat ya. Itu berarti sudah mengalami pertobatan. Para ibu telah bertobat bahwa suaminya itu adalah beban. Itu tidak bertobat namanya, bahwa suaminya itu adalah berkat. Itu pertobatan loh itu. Para bapak sama. Istri beban atau berkat? Apa? Beban atau berkat? Sing jujur. Ngapusi tambah dosa loh. Iya kan? Nanti diakukan tanggal 25 dan 26. 24 ya, 24, 25, 26 di sini. Para istri, suami Anda itu beban atau berkat? Berkat itu yang namanya pertobatan yang konkret. Anak-anak ya, di hadapan orang tuanya. Orang tua kalian itu beban atau ATM? ATM atau beban atau berkat? Berkat yang memberi ATM, kan begitu jawabannya. Orang tua sama, sekarang ditanya, bagi bapak ibu, anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepada bapak ibu, itu beban atau berkat? Berkat ya, tenan loh ya. Maka nanti kalau pulang katakan, anakku, engkau terberkati. Amin, itu ya. Istriku, engkau adalah berkat. Sambil bercucuran air mata suaminya. Gantian, itu suamiku, engkau adalah berkat. Yuk kita ke mall. Digandeng suami, digandeng. Istrinya digandeng ke mall. Mampir di salah satu toko yang jual emas. Katakan, dek, cincinnya dijual. Podo wae. Kanggo badan misalnya. Gandeng ngoyo-yo sampai sana, dek, cincinnya kita jual untuk merayakan Idul Fitri. Mari Bapak Ibu, kita syukuri akan apa? Akan kasih setia Tuhan yang begitu agung, yang begitu besar dalam hidup kita ini, sehingga kita diajak untuk menanggapi kasih setia Tuhan yang agung dan besar itu dengan membangun sikap pertobatan yang konkret dalam hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus